Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu kekinian Indonesia hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang isu berkenaan dengan resapel kabinet. Ya, kawan-kawan, mengapa isu ini muncul? Ya, isu ini muncul disampaikan oleh Presiden sendiri. Kalau kita lihat di berita, seperti di detik.com dan ada berita di beberapa media cetak dan media online lainnya. Nah, isu reshuffle ini mencuat setelah eh, Presiden menyampaikan apa hal itu dalam ketika beliau memberikan sambutan pada eh, hari lahir NU ya, tanggal 5 Februari 2025 yang lalu. Nah, kemudian dari situlah kemudian muncul isu akan terjadi eh, pergantian ya, reshuffle kabinet. Nah, reshuffle ini kalau kita lihat, kita berusaha memahami mengapa reshuffle itu terjadi. Ya, kalau kita merujuk pada kajian-kajian apa pakar ya berkenaan dengan mengapa reshuffle itu terjadi. Yang pertama, reshuffle itu terjadi ya karena tuntutan koalisi. Ya, dalam sistem presidensial yang berbasis koalisi, contohnya ini ada penelitian di Brazil dan termasuk Indonesia juga menganut sistem presidensial. Pergantian menteri sering dilakukan untuk memenuhi tuntutan mitra koalisi. Ini diperlukan agar dukungan legislatif itu tetap terjaga dan stabilitas pemerintahan dapat dipertahankan. Ya, jadi eh, tuntutan koalisi. Apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle itu berdasarkan eh, parameter ini? Tentu saja bisa saja, ya, karena beliau menganut mazhab bahwa perlu melakukan koalisi besar ya dengan perkataan beliau yang sering diulang-ulang bahwa satu musuh itu terlalu banyak dan 1.000 kawan itu masih sedikit ya. Kita lihat bahwa masih ada yang belum terakomodasi di kabinet ya, walaupun hari ini kabinet DPR yang partai politik yang ada di DPR yang mendukung Presiden Prabowo itu jumlahnya adalah dominan, ya, mayoritas, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian eh, PDIP misalnya diakomodasi untuk masuk ke dalam kabinet, atau Nasdem yang kemarin belum masuk dalam kabinet kemudian menjadi masuk dalam kabinet. Jadi tergantung apakah eh, ada komitmen permintaan ke arah itu dan dukungan legislatif akan menjadi semakin solid atau tidak. Jadi eh, tuntutan koalisi ini semata-mata dilakukan untuk memenuhi permintaan mitra koalisi, ya, dalam rangka agar dukungan legislatif itu tetap terjaga dan stabilitas pemerintahan dapat dipertahankan. Nah, yang kedua, ya, kembali dukungan legislatif, ya. Jadi kalau pemerintah hanya mengandalkan misalnya partai pendukung pemerintah saja, ya, tentu tidak memiliki kekuatan mayoritas di parlemen. Jadi pergantian menteri itu adalah salah satu strategi untuk mengamankan dukungan legislatif yang diperlukan demi menjalankan agenda kebijakan pemerintahan. Ya, tentu pergantian menteri itu akan
mendapatkan support dari partai-partai politik yang bergabung dengan yang mendukung dengan eh, pemerintahan yang ada. Dan tentunya politik itu sangat dinamis, eh, datang dan pergi bisa terjadi dukungan itu, ya. Kita bisa melihat ke depan apakah nanti PDIP masuk ke dalam dan Gerindra, sorry, apa PDIP masuk ke dalam, Nasdem semula walaupun mendukung tapi representasinya belum ditunjukkan di kabinet, apakah kemudian akan secara formal ada menterinya di kabinet. Hal seperti itu sangat dinamis dan tentu akan dilakukan oleh presiden jika memang apa bisa terjadi seperti itu. Karena kalau kita memahami pandangan atau mazhab politik eh, Pak Prabowo ini, beliau lebih menyukai harmonisasi, kebersamaan, ya. Sebanyak mungkin partai politik yang mendukung beliau itu adalah lebih baik, ya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kemudian PDIP itu akan terakomodasi di dalam eh, partai apa di dalam kabinet. Begitu juga Nasdem yang sebelumnya tidak ada representasi eh, personalnya di dalam kabinet, bisa jadi kemudian akan eh, masuk dalam kabinet. Nah, yang konsekuensinya tentunya untuk mengakomodasi itu perlu adanya pergantian menteri atau reshuffle. Kita lihat lanjutannya adalah yang lain. Reshuffle itu bisa terjadi karena reputasi, ya, menjaga reputasi dari presiden. Jadi kalau ada apa tindakan kebijakan menteri yang kemudian mendapatkan resistensi publik, perlawanan publik, ya, mendapatkan citra buruk dan masif oleh publik, dan itu bisa merusak kinerja citra presiden, maka itu juga bisa menjadi salah satu pintu terjadinya reshuffle. Ya, kita bisa melihat ada beberapa fenomena yang merujuk kepada eh, apa kinerja menteri yang mendapatkan apa apresiasi buruk dari masyarakat, ya, bukan apresiasi, eh, pandangan buruk dari masyarakat. Ya, misalnya kasus kegagalan apa mengantisipasi atau mengatasi masalah pagar laut, ya, atau kasus apa tidak efektifnya harga pembelian pemerintah untuk gabah, atau kasus LPG yang menjadi menimbulkan huru hara, ya, karena apa menjadi langka di lapangan. Itu semua tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pintu masuk terjadinya reshuffle. Ya, kemudian apa eh, kepentingan politik, ya. Jadi pergantian kabinet juga dapat digunakan sebagai alat politik, ya, ketika dukungan terhadap presiden mulai menurun. Dengan mengganti menteri, presiden dapat beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah serta menghadapi guncangan politik yang tidak terduga. Nah, kalau aspek ini, dugaan saya, ya, pergantian politik karena apa sebagai alat politik karena dukungan terhadap presiden mulai menurun, tampaknya belum belum menjadi sesuatu yang niscaya kalau faktornya adalah karena eh, dukungan terhadap presiden mulai menurun, ya. Sampai detik ini kita melihat apa masih solid dukungan partai-partai politik terhadap presiden, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menambah apa dukungan yang lain, yaitu dari PDIP atau Nasdem secara formal ada di kabinet.
Nah, selanjutnya adalah kinerja kebijakan. Ya, aspek kinerja kebijakan ini adalah ketika presiden memiliki kontrol kuat atas legislatif, ya, fokus utamanya dapat bergeser pada sepenuhnya pada kinerja kebijakan. Jadi presiden tidak memerlukan apa menambah dukungan karena dia firm dukungan apa kepadanya itu sangat kuat, ya, sehingga dia bebas memilih menterinya, ya, dan dia bisa memilih menterinya, kecenderungannya akan menunjuk para teknokrat, ya, para ahli, ya, sebagai menteri untuk memastikan kebijakan yang dilaksanakannya itu efektif, ya, tanpa kendala politik partisan. Nah, fenomena ini kita lihat pada zaman Presiden Soeharto. Beliau memiliki dukungan yang sangat kuat, ya, sehingga ketika memilih menteri itu tidak perlu ada pertimbangan akomodasi kepentingan partai politik, ya. Menteri-menterinya adalah eh, menteri-menteri yang kita kenal dengan Zaken kabinet, orang-orang yang ahli, profesional, yang untuk membackup eh, apa kinerja dari presiden. Nah, tentu kalau aspek apa pergantian menteri karena apa karena aspek bahwa dukungan yang sangat kuat kepada presiden hari ini adalah sesuatu yang eh, sulit didapat oleh seorang presiden, ya. Tetap seorang presiden Indonesia hari ini, konstelasi politik kita adalah multi partai, dan untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas partai itu presiden harus bisa mengakomodasi kepentingan semua mayoritas partai itu di dalam kekuasaan, ya, dengan cara membagi-bagi apa kursi kekuasaan. Itu adalah suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri, ya. Adalah sesuatu yang mewah, eh, fenomena kabinet Soeharto itu bisa bisa terjadi di Indonesia hari ini, ya. Baik, itu aspek kinerja kebijakan, ya. Kemudian selanjutnya adalah pergantian politik, pergantian pergantian atau perubahan kabinet itu bisa juga sebagai alat tawar, ya. Jadi pergantian kabinet itu menjadi sebagai alat tawar untuk digunakan oleh presiden untuk bernegosiasi dengan kekuatan politik yang ada, ya, terkait khususnya adalah DPR, ya, terkait kebijakan. Ini menjadi penting terutama dalam sistem presidensial dengan masa jabatan tetap di mana pergantian kabinet memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan politik dan kebijakan yang baru, ya. Nah, ini juga penyebab reshuffle yang niscaya untuk hari ini, ya. Jadi sebagai posisi tawar, ya, baik posisi tawar partai yang belum terakomodasi di dalam kabinet atau posisi tawar presiden untuk menawarkan sesuatu kepada partai di luar kabinet agar membackup beliau, mendukung beliau, sehingga untuk itu perlu diakomodasi di dalam kabinet, atau posisi tawar partai-partai politik yang sudah ada di dalam kabinet, ya. Jadi untuk apa menawarkan atau mengganti eh, kementerian yang apa yang mereka menilai adalah mereka memiliki kapasitas untuk duduk di situ, dan untuk itu tentunya harus memiliki kemampuan apa lobi-lobi politik dan kekuatan politik yang yang kuat, ya, sehingga bisa kemudian eh, misalnya menambah kursi menterinya atau mengganti kursi menteri dari yang kurang apa resource-nya menjadi kursi menteri yang memiliki resource yang besar, ya. Nah, itu pergantian kabinet sebagai
alat tawar. Nah, kemudian yang apa tidak kalah penting juga, pergantian kabinet itu bisa terjadi karena adanya skandal atau tindakan yang menimbulkan resistensi publik ya. Jadi eh, ini juga umum dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan, yaitu mencopot menterinya yang terlibat skandal, ya, misalnya kasus korupsi kah, ya, atau mendapatkan resistensi publik yang kuat, ya, itu dalam rangka eh, untuk melindungi reputasi pemerintahan, ya. Nah, jadi selanjutnya adalah reshuffle itu bisa terjadi karena pemerintah atau presiden itu ingin meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memicu perubahan kebijakan, ya. Jadi perombakan jabatan kabinet itu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik internal di kabinetnya, ya. Dan bisa juga menjadi satu cara untuk mempromosikan atau mengeluarkan eh, representasi partai tertentu, keberadaan partai tertentu dalam dalam kabinet. Jadi ini adalah motivasi lain atau penyebab lain terjadinya reshuffle kabinet, ya. Nah, teman-teman, yang saya sampaikan ini adalah semuanya adalah eh, merujuk pada hasil kajian, hasil riset, ya. Bagaimana reshuffle itu, mengapa dan bagaimana reshuffle itu bisa terjadi. Nah, jadi reshuffle dalam kabinet Presiden Prabowo tentu saja niscaya untuk bisa terjadi, ya. Kalau kita melihat eh, faktor-faktor yang menyebabkan seorang presiden melakukan pergantian atau pertukaran di dalam kabinet yang dipimpinnya. Nah, kita akan melihat itu ke depan apakah Presiden Prabowo eh, memerlukan atau mengeksekusi eh, pergantian menteri yang ada di dalam kabinetnya. Teman-teman, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya kita bisa memahami eh, bagaimana, mengapa reshuffle kabinet itu dilakukan oleh seorang presiden. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.